Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Nurdin MAG selaku dosen pengampu mata kuliah motivator masyarakat beserta teman-temanku yang berbahagia. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan makalah kami, yaitu tentang spiritualitas diri motivator, yaitu mengenai hakikat diri. Baiklah, yang pertama yaitu dibuka dengan kata spiritualitas. Apa sih itu spiritualitas? Jadi spiritualitas didefinisikan sebagai suatu tindakan untuk membuat dan mencari makna melalui rasa keterhubungan pada dimensi yang melebihi rasa sendiri, menurut Reid. Sedangkan secara eksplisit, menurut Pittman, spiritualitas yaitu sebagai rangkaian karakteristik motivasional trait, kekuatan emosional umum yang mendorong, mengarahkan, dan memilih beragam tingkah laku individu lebih jauh. Pittman mendefinisikan spiritualitas sebagai usaha individu untuk memahami sebuah makna yang luas akan pemaknaan pribadi dalam konteks kehidupan setelah mati. Baiklah, bisa disimpulkan bahwasannya spiritualitas itu tidak lepas dengan kesadaran diri. Bahkan dalam ungkapan disebutkan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang artinya barang siapa tahu akan dirinya, maka ia tahu akan Tuhannya. Dalam arti yang sebenarnya, yaitu kata eksistensi berarti data kosmis sejauh manusia yang terlibat secara aktif di dalamnya. Ada hubungan erat antara masalah manusia dan masalah ketuhanan, terlihat baik pada mereka yang mengingkari Allah maupun pada mereka yang mengikutinya. Kecenderungan tersebut pada dasarnya merupakan naluri manusia yang tidak bisa dipungkiri dan merupakan fitrah manusia. Baiklah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ferry, yang akan menyampaikan tentang ciri-ciri spiritualitas dan faktor apa yang berhubungan dengan spiritualitas. Silahkan. Langsung saja pada poin B, ciri-ciri spiritualitas. Yang pertama itu memiliki prinsip dan bagian hidup yang jelas, berpijak pada kebenaran universal. Jadi kita harus benar-benar menjalankan sesuatu yang jelas ataupun yang menurut kebanyakan dari orang itu adalah sebuah kebenaran. Jadi kita mengikuti apa yang umumnya itu disebut dengan kebenaran dan menjauhi apa itu yang disebut dengan kejelekan ataupun tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran universal. Terus yang kedua itu memilih kemampuan untuk menghadapi dan memanfaat penderitaan, yang mana penderitaan tersebut dijadikan sebagai poin tolak ukur kita dalam meningkatkan kualitas diri kita menjadi lebih baik lagi. Terus yang ketiga itu mani semua pekerjaan dalam bingkai yang lebih luas dan bermakna. Maksudnya di sini ialah dijalankan demi tugasnya berlangsungnya sebuah kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan bersama dengan lainnya yang merupakan tugas penting dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada Tuhannya. Dengan demikian, semua perbuatan yang dilakukan akan menjadi lebih bermakna dalam jangkauan yang lebih luas. Terus yang keempat, memiliki kesadaran diri yang sangat tinggi. Kenapa yang sangat tinggi? Karena seseorang itu bisa melihat seseorang itu sebagai orang itu karena mempunyai kesadaran tinggi, dan kesadaran tinggi itu tidak bisa hanya dibentuk dalam jangka waktu 1 hari atau 2 hari, tapi perlu adanya terus menerus. Jadi harus terus dilakukan setiap hari, makanya bisa memiliki kesadaran diri yang lebih tinggi lagi. Dalam hal ini, kesadaran diri juga bisa mengantarkan kita untuk lebih dekat mengenal kepada Tuhan kita. Dalam artian apa? Dengan kesadaran diri kita akan tahu apa yang dilarangnya, apa yang diperbolehkan, dan bagaimana cara kita menambahkan pahala. Terus yang ketiga, faktor yang berhubungan dengan spiritualitas
ada 3. Yang pertama diri sendiri, yang kedua sesama, yang ketiga Tuhan. Nah, terkait yang pertama itu adalah diri sendiri. Jiwa seseorang adalah jiwa memerlukan fundamental dan eksplorasi atau penyelidikan sebuah dari diri kita, itu menyangkut segala hal yang akan kita lakukan selanjutnya. Yang kedua sesama, hubungan seseorang dengan sesama pentingnya dengan diri sendiri. Kebutuhan untuk menjaga anggota masyarakat dalam sektor batalan diakui bagian terpenting manusiawi. Jadi yang pertama adalah diri sendiri itu sebagai sumber dari segala masalah. Adapun nanti orang itu adalah sebagai pemecah masalah. Jadi kita mempunyai masalah, terus nanti ada orang itu sebagai objek masalahnya. Kita bisa bertukar pendapat ataupun menanyakan suatu hal yang belum kita ketahui itu dengan sesama. Dan ketiga, Tuhan. Tuhan itu pemahaman yang tentang Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan secara terjun dipahami sebagai kerangka hidup keagamaan. Nah, Tuhan di sini ya adalah akhir dari semua permasalahan yang kita diibaratkan itu sebagai akhir dari permasalahan. Jadi ketika seseorang itu pada posisi yang sama secara terus menerus, maka itu akan memberikan suatu hal yang bagus untuknya, lebih dekat kepada Tuhannya. Misal ketika seseorang itu berjalan dengan kebaikan dan terus menerus, dan dia juga sesamanya juga menjalankan kebaikan, maka nanti ketika dia mencoba memberikan diri kepada Tuhannya, itu akan lebih gampang ataupun lebih mudah untuk berkomunikasi dengan Tuhannya, walaupun tidak secara langsung dan tampak jelas, namun dalam kesehariannya dia akan merasa banyak diberikan kemudahan ataupun kesenangan. Berbeda halnya dengan seseorang yang dengan dirinya sendiri ya tidak peduli atau merusak dirinya ataupun tidak sama bergaul dengan seorang ataupun malah mencelakai sesama, maka dia akan jauh dengan Tuhannya. Jadi pokok dari diri sendiri dan sesama itu adalah untuk apa? Untuk mencari jalan agar bisa berhubungan dengan Tuhan, yang mana Tuhan itu akan memberikan segala yang telah kita butuhkan. Mungkin cukup sekian. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga kita, yaitu Mbak Miftahul Kornila. Waktu dipersilahkan. Kemudian D. Mengenal hakikat diri sebagai manusia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu bagian terpenting dari spiritualitas adalah dengan memiliki kesadaran diri. Untuk menimbulkan kesadaran terhadap diri sendiri, perlu dimulai dengan mengenali diri sendiri. Nah, langkah pertama yang dapat dimulai yaitu adalah dengan mengenali diri sendiri sebagai manusia. Manusia setidaknya memiliki bentuk yang zahir, yaitu badan, dan yang batin, yaitu ruh atau hati. Raga manusia termasuk ke dalam derajat terendah, sementara ruh manusia termasuk dalam derajat tertinggi. Hikmah yang terkandung dalam hal ini ialah bahwa manusia mesti mengemban beban amanat dan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mereka mempunyai kekuatan dalam dalam kedua dunia ini untuk mencapai kesempurnaan. Sebab tidak sesuatu pun di dunia ini yang memiliki kekuatan yang mampu mengemban beban amanat selain manusia. Karena ruh manusia berkaitan dengan derajat tertinggi, tidak satu pun di dunia ini ruh yang menyamai kekuatannya, entah itu malaikat maupun setan. Demikian pula jiwa manusia yang berkaitan dengan derajat paling rendah, sehingga tidak satu pun di dunia ini jiwa bisa mempunyai kekuatan, baik entah itu hewan ataupun yang lain. Karena masing-masing sebuah sifat tercela itu hanyalah sekedar kulit luarnya saja. Di dalam setiap sifat itu ada mutiara dan permata, yaitu adalah berupa sifat ilahi. Penjelasan tersebut merupakan urutan ungkapan mengenai hakikat diri yang sebenarnya, di mana manusia sebagai makhluk yang sangat lemah dan hina, tetapi di sisi lain juga dinobatkan sebagai makhluk yang sempurna, di mana manusia diamanatkan untuk menjadi seorang khalifah, bertugas mengatur alam semesta dan merupakan wakil Allah untuk menjadi saksinya, serta mengungkapkan rahasia-rahasia firman-Nya. Ya. Ungkapan hakikat manusia mengacu pada kecenderungan tertentu secara berurutan dan dalam memahami manusia.
Hakikat itu mengandung sesuatu yang tetap tidak berubah-ubah, yakni identitas esensial yang menyebabkan sesuatu itu menjadi dirinya sendiri. Baiklah teman-teman sekalian, kiranya cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.